H4OH, CH3COH, HNO3, BaOH2, HClO3, NaLOH3, RbOH, HBr, dan MgOH2. Dari senyawa-senyawa tersebut berdasarkan teori Arrhenius yang termasuk dalam senyawa basa lemah. Nah, di sini kita harus mengetahui di antara senyawa-senyawa ini di mana senyawa basa lemah. Langkah pertama, kita harus mengetahui teori Arrhenius. Teori Arrhenius ini mengatakan bahwa asam, zat yang ada dalam air dapat melepaskan ion H+, dan basa, zat yang ada dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Langkah kedua, kita juga harus mengetahui asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu hanya ada 6 senyawa, hanya HCl, HClO4, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, dan lemah itu adalah selain dari asam kuat. Basa, yaitu ada basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu hanya terdiri dari golongan 1A dan 2A. Golongan 1A itu dimulai dari litium sampai francium, dan golongan 2A dia itu terdiri dari magnesium sampai radium. Dan lemah yaitu selain dari basa kuat. Langkah selanjutnya, kita juga harus mengetahui nama senyawa berikut ini. Yang pertama H2CO3 yaitu asam karbonat. NaOH dia adalah natrium hidroksida, NH4OH dia adalah amonium hidroksida, CH3COH asam asetat, HNO3 asam nitrit, BaOH2 barium hidroksida, HClO3 adalah asam klorid, AlOH3 aluminium hidroksida, RbOH rubidium hidroksida, HBr hidrogen bromida, dan MgOH2 magnesium hidroksida. Setelah kita mengetahui nama-nama senyawa ini, kita bakal bisa mengetahui di mana senyawa basa lemah. H2CO3 dia termasuk asam lemah karena kenapa? Karena dia menurut Arrhenius asam itu yang melepaskan H, berarti dia asam H lemah dikarenakan dia tidak ada di urutan asam kuat. Dia asam lemah. NaOH dia adalah basa kuat. Kenapa? Dikarenakan dia OH dan kuat. Kenapa kuat? Karena dia termasuk di golongan 1A. NH4OH dia adalah basa lemah. Kenapa dia basa lemah? Karena dia OH dia itu basa dan lemah, dia tidak ada di golongan 1A dan 2A. CH3COH dia termasuk asam lemah dikarenakan dia H asam dan lemah, dia tidak ada di urutan asam kuat. HNO3 dia itu asam kuat dikarenakan dia H asam dan kuat karena dia ada di urutan asam kuat. AlOH3 dia itu adalah basa lemah dikarenakan basa OH dan lemah, dia tidak ada di golongan 1A dan 2A. Dan RbOH dia termasuk basa kuat dikarenakan basa OH dan kuat, dia ada di golongan 1A. Dan HBr itu adalah asam kuat dikarenakan asam H kuat karena ada di urutan asam kuat. Dan MgOH2 magnesium hidroksida dia ada basa kuat. Nah, basa dikarenakan OH dan kuat dikarenakan dia termasuk di golongan 2A. Nah, di sini kita telah mengetahui di mana senyawa basa lemah, yaitu larutan NH4OH dan AlOH3. Senyawa basa lemah yaitu NH4OH dan AlOH3. Sini nomor 27. Berikut adalah beberapa larutan. Yang pertama Na2CO3, CH3CONa, NH42SO4, KCN, K2SO4. Nah, soalnya pasangan garam yang pH-nya lebih besar dari 7 adalah pasangan nomor. Pertama, kita harus mengetahui pH larutan garam. Jika garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka pH-nya itu sama dengan 7 atau netral. Atau dihidrolisis, dia itu bukan hidrolisis. Yang kedua, jika gambar yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, yaitu dia pH-nya kurang dari 7. Dan jika garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, yaitu pH-nya dia lebih dari 7. Nah, yang pertama, Na2CO3. Apabila dia direaksikan, maka sifat garam-garam itu asam lemah dan basa kuat, maka pH-nya itu di atas 7. Dan CH3CONa yaitu asam lemah dan basa kuat, maka pH-nya di atas 7.
NH4 yaitu apabila direaksikan maka bersifat basa lemah dan asam kuat, maka pH-nya di bawah 7. Dan TCN apabila direaksikan yaitu bersifat basa kuat dan asam lemah, maka pH-nya lebih dari 7. K2SO4 yaitu apabila direaksikan maka asam kuat dan menjadi dan basa kuat, bukan hidrolisis, atau dia pH-nya sama dengan 7. Nah, di sini soalnya pasangan garam yang pH-nya lebih besar dari 7 adalah pasangan nomor berapa aja? Yaitu nomor 1 yaitu Na2CO3 karena dia di atas pH-nya di atas 7, dan nomor 2 CH3CONA dia itu juga pH-nya di atas 7, dan nomor 4 yaitu KCN dia itu pH-nya juga di atas 7. Nomor 43, lengkapi tabel di bawah ini berdasarkan konsep senyawa garam. Yang pertama, nama garam yaitu kalium nitrit. Nah, kita juga harus mengetahui rumus molekul garamnya ini apa. Maka kalium nitrit itu adalah KNO2. Nah, sifat hidrolisisnya dia sudah diketahui yaitu parsial. Parsial itu apa? Yaitu tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Jadi, nama garam di sini dia tuh sudah tersusun asam kuat dan basa lemah. Nah, dia termasuk parsial. Setelah itu, apabila hasil uji kertasnya lakmus merah ini dimasukkan ke KNO2, dia itu menjadi warna biru. Dan biru menjadi warna biru, berarti dia adalah basa. Yang kedua, rumusnya sudah diketahui yaitu AlBr3, maka namanya aluminium bromida. Dan sifat hidrolisisnya dia itu parsial karena dia tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Dan apabila lakmus merahnya ini dimasukkan ke dalam AlBr3, dia menjadi warna merah. Dan biru, lakmus biru apabila dimasukkan ke dalam AlBr3, dia warnanya menjadi warna merah, berarti dia bersifat asam. Nomor 3 yaitu nama garamnya barium sulfat. Nah, rumus molekul garamnya dia itu adalah BaSO4. Kita tulis sini BaSO4. Dan sifat hidrolisisnya itu dia tidak terhidrolisis. Dikarenakan dia itu tidak tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Nah, hasil uji kertasnya lakmus merah itu dimasukkan ke dalam BaSO4, dia itu menjadi warna merah. Dan lakmus biru apabila dimasukkan ke dalam BaSO4, dia akan menjadi warna biru. Nah, yang nomor 4, maka merah dan biru ini dia sama-sama kuat, berarti dia itu netral. Nah, yang keempat, kalsium asetat, yaitu rumus molekulnya dia adalah CH3COOK. Nah, dia sifat hidrolisisnya itu adalah parsial sebagian. Habis itu, hasil uji kertasnya apabila lakmus merah itu dimasukkan ke dalam CH3COK, maka dia akan bersifat biru. Dan lakmus biru apabila dimasukkan ke dalam CH3COK, maka dia juga bersifat biru.